Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina wa murabbi ruhina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil liqa'i rabbih. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini yaitu video saya yang kedua, saya akan membahas tentang bagaimana cara kita selaku hamba Allah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini saya akan membacakan syair yang berbasis bahasa Madura, namun saya akan translate ke bahasa Indo. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban ada manusia, kenal yakin ke Allah Maha Qobasa. Kewajiban yang pertama bagi hamba Allah yaitu manusia mempercayai atau yakin terhadap Allah bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa. Wajib ngauningi sataja sepat wajib tersemu hal terbenanga. Serta kita diwajibkan untuk mengetahui serta mengimani bahkan hafal sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan sifat-sifat yang muhal bagi Allah serta sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepat wajib ka Gusti Allah du polo akal amustiaki pender pontanto. Nah, sifat wajib bagi Allah dalam syair ini dijelaskan ada 20, sehingga kita wajib mengetahui serta faham dan hafal sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yaitu ada 20. Nomor situng wujud bada Gusti Allah, dua kidam lukallu Allah Ta'ala. Telok bekok Gusti Allah wajib langkeng, tetep tada parobaan sema dateng. Yang pertama, sifat yang wajib bagi Allah yaitu sifat wujud, yaitu Allah Subhanahu wa taala wajib ada. Yang kedua adalah sifat qidam. Qidam itu bisa disebut dengan qadim atau azali, yaitu Allah Subhanahu wa taala ada tanpa ada yang mendahului. Kalau kita ada yang mendahului, saya ada yang mendahului. Saya, sebelum saya ada orang tua saya, ada kakek saya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada. Allah ada tanpa ada yang mendahului. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam. Yang ketiga, sifat yang wajib bagi Allah yaitu sifat baqa, yaitu Allah Subhanahu wa taala wajib kekal. Semua makhluk ciptaan Allah nanti pada hari kiamat akan meninggal. Allah Subhanahu wa taala kekal dalam artian sifat baqa. Oleh sebab itu kita wajib meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat kekal. Sehingga kalau manusia tidak memiliki sifat kekal sama sekali, bisa jadi nanti malam, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi, 1 tahun, 10 tahun, kita akan meninggal, yakni meninggalkan dunia, akan kembali kepada zat yang kekal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafah lil hawadith nomor 4, mustafita ise nyarta ra cora.
Sedangkan sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 4 yaitu sifat mukhalafatu lil hawadithi, yaitu Allah Subhanahu wa taala beda dengan yang baru, yaitu dengan ciptaannya beda. Contoh, Allah Subhanahu wa taala keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan tempat. Sehingga kalau kita yaitu sebagai makhluk yang baru ciptaan Allah itu membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat, kita membutuhkan tempat untuk pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Oleh sebab itu ada makalah Allah Subhanahu wa taala tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Beda dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala beda dengan makhluknya. Ini merupakan penjelasan sifat Allah yang nomor 4. Nomor 5 qiyamuhu binafsihi, cuman neng Allah kalaban zat tahtibi. Sifat yang nomor 5 bagi Allah yaitu sifat qiyamuhu binafsihi, yaitu yang artinya Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada selain dirinya. Kalau kita butuh, sesama manusia saling butuh. Tapi kalau Allah tidak membutuhkan, Allah berdiri sendiri, tidak membutuhkan seorang pun atau siapapun. Jadi Allah Maha Kuasa. Itu merupakan sifat nomor 5 bagi Allah, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Menem wahdaniyat Allah cuma setong, petok kudrat ko besar Allah seagung. Sifat yang nomor 6 bagi Allah yaitu sifat wahdaniyat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha Satu. Maksudnya Allahul Wahidul Ahaduh. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, zat yang Maha Satu yang tidak ada duanya. Makanya disebut Wahidul Ahad. Buktinya juga Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang Maha Esa, yakni satu yang tidak ada duanya. Makanya menggunakan lafadz ahadun bukan wahidun. Sedangkan sifat Allah yang ketujuh yaitu sifat kudrat, yakni Allah memiliki sifat kuasa terhadap sesuatu, terhadap segala sesuatu. Oleh sebab itu kejadian-kejadian yang berada di zaman sekarang itu merupakan mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kejadian-kejadian alam itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tentang akhlak kita. Kalau mengenai akhlak itu beda lagi. Nanti saya akan bahas di bab-bab selanjutnya. Mungkin cuman itu yang dapat saya bacakan. Nanti syairnya berlanjut insyaallah kepada pertemuan selanjutnya di materi tauhid. Kalau ada pertanyaan mengenai tauhid, yaitu kepercayaan kepada Allah atau kepada Tuhan yang menciptakan kita, silahkan Anda tulis di komentar dan tolong di subscribe, like, and share. Sip, mantap. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang banyak dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.